Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mulana dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek data gudang. Latar belakang: sebuah perusahaan perlu menyimpan barang-barangnya dalam suatu tempat disebut gudang. Akan tetapi banyak perusahaan yang tidak memiliki gudang tersendiri di perusahaannya. Oleh karena itu, sebuah perusahaan perlu menyewa sebuah gudang untuk menyimpan barang-barangnya. Penyewa gudang perlu mendata setiap perusahaan yang ingin menyewa gudang yang sebagai tempat menyimpan barang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem untuk mendata barang dan perusahaan tersebut. Lalu di sini ada IRD. Di sini terdapat 6 tabel. Nah, di sini perusahaan berrelasi dengan barang masuk dan barang keluar. Lalu ada data barang yang berrelasi dengan detail barang masuk dan detail barang keluar, yaitu many to many. Dan barang masuk berrelasi dengan detail barang masuk dan barang keluar berrelasi dengan detail barang keluar. Langsung aja di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Ya, di sini sudah masuk ke menu dashboard. Di sini menu barang masuk dan barang keluar masih di hide. Di sini ada about, yaitu tentang aplikasinya. Nah, di sini ada sebuah file yaitu login. Di sini masukkan username. Di sini saya memasukkan Charles dan passwordnya. Lalu klik login. Maka menu barang masuk dan barang keluar dan opsi aktif. Selanjutnya ada data barang dan data perusahaan. Di sini saya akan mencoba menginputkan data perusahaan terlebih dahulu. Nah, di sini masukkan ID. Misal di sini PT 0005, perusahaan PT Mashur Tech. Lalu alamat di sini Kembang Kuning. Nomor HP 08123 305. Klik simpan. Lalu saya akan coba mengedit si nomor HP-nya karena salah. Klik update. Nah, setelah itu data PT Mansurtech sudah masuk ke database. Lalu di sini saya akan mencoba menghapus PT Indorayon karena sudah tidak menyewa gudang lagi. Setelah itu keluar. Nah, di sini saya akan mencoba masukkan data barang ke dalam database dengan perusahaan PT Mansurtech. Ini tambahkan ID-nya. Misalkan di sini BRG 020. Lalu nama barangnya misal ini tentang kain. Misalkan di sini saya isi kain. Serat, klik simpan. Nah, lalu saya akan mencoba menambahkan data lagi. Oh ya, di sini jumlahnya 0 itu karena nanti begitu proses pemasukan data barang akan secara otomatis bertambah. Ini hanya untuk menginput data barang saja. Klik simpan. Lalu kita tambahkan lagi yang di PT Mansurtech, kain wall. Nah, sudah terdapat 3 data di PT Mansurtech. Dan bisa dilihat untuk perusahaan lain itu barangnya berbeda. Setelah itu kita akan memasuki barang masuk. Nah, input data barang masuk. Di sini pilih tanggal dan perusahaan. Pilih yang Mansurtech. Untuk tanggalnya tanggal sekarang 15 Februari. Nah, setelah itu tambahkan barang masuk yang tadi, misalkan kain serat masuk sejumlah 90. Dan misalkan di sini kain tenun masuk sejumlah 100. Dan yang terakhir di sini misalkan kain wol masuk sejumlah 50. Nah, setelah itu di sini bisa mengedit ataupun menghapus. Misalkan sini saya akan mengedit dari 90 ke 120. Klik update.
Setelah itu cetak laporan. Nah, maka akan muncul data barang masuk. Nah, kain serat, kain tenun, dan kain wol dari PT Mansur Tej pada tanggal 15 Februari. Setelah itu kita close, klik yes. Lalu untuk melihat data barang masuk tadi bisa dilihat dicek data barang. Nah, di sini bisa dilihat PT Sukma Mandiri masih kosong, Makmur Sejahtera masih kosong, Wintex masih kosong, dan PT Mansur Tej sudah terdapat 1. Dan berikut data barang yang tadi diinput. Nah, selanjutnya misalkan saya akan mencoba memasukkan data barang lagi. Misalkan di sini dari PT Sukma Mandiri. Di sini saya akan mencoba memasukkan data barang kertas HVS dengan jumlah 80. Barang kertas karton 700, dan yang terakhir saya akan menambahkan kertas A3 sebanyak 700 juga. Setelah itu bisa dilihat di data barang, misalkan di sini data barang yang masuk apa saja bisa di menu klik data barang. Nah, di sini di PT Sukma Mandiri kertas HVS, karton, dan A3, di Mansur Tej kain serat, tenun, dan wol. Lalu untuk barang keluar misalkan saya akan mencoba memasukkan yang PT Sukma Mandiri, misalkan tanggal keluarnya tanggal 16. Nah, di samping kiri terdapat data barang dengan stok yang tersedia, yang kanan untuk barang yang ingin dikeluarkan. Misalkan sini saya akan mengeluarkan kertas HVS sebanyak 550 buah. Maka secara otomatis di sini akan berkurang stok tersedianya. Lalu saya akan mencoba menambahkan data keluar lagi, yaitu kertas karton sebanyak 500. Lalu A3 saya akan mengurangkan sebanyak 200. Nah, bisa dilihat di sini data barang keluar ada 3 dan data yang tersedia pun berkurang stoknya. Di sini saya akan mengupdate kertas A3 menjadi 250. Secara otomatis nanti yang stok tersedia akan bertambah lagi, akan berkurang maksudnya. Kita keluar dan kita cek di data barang keluar. Nah, di sini data barang yang tadi diinput yaitu kertas HVS sebanyak 50, karton 500, dan A3 250. Ini di close saja. Nah, di sini yang tadi tentang di sini ada logout, maka menu barang masuk dan barang keluar akan nonaktif. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.